Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Keputusan apakah yang harus kuambil dengan keinginan aku, Tunggul Ametu? Aku sangat mencintaimu, Kakak, karena kaulah orang yang pertama memercikkan api asmara. Kendedes, aku pun sangat mencintaimu. Bahkan sempat kukatakan dalam hatiku, kaulah wanita terakhir yang harus menjadi istriku untuk selama-lamanya. Tetapi apa yang kurasakan setelah aku begitu dekat denganmu? Aku seolah-olah dihalangi oleh sebuah tirai yang mengerikan. Jadi bagaimana mungkin aku bisa memilikimu sepenuhnya? Kenapa kita harus mengalami hal ini, Kakak? Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Sang Rajasa Triwikrama. Dalam seri ke-227 ini dengan para pemain Iwan Dahlan sebagai Mahisa Branjangan, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Margaret sebagai Kansiwi Naraswari, Ashari sebagai Panji Garit atau Paksi Jala Kuning, Rifki sebagai pengungsi, Eli Panca sebagai Kan Ratus, Ajeng Atmakusuma sebagai Rahastri Kandi, dan pengantar cerita Asdi Suhastra. Ada apa sih, Yu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada Sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada Sandiwara Radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya.
Pada Maisa Branjangan, Kamaswara menyampaikan pendapatnya bahwa tidak ada gunanya kembali ke Palwasambu untuk sementara ini karena bahaya yang selalu mengintai. Kamaswara menyarankan untuk kembali ke Palwasambu jika kelak gejolak yang disebabkan oleh kabut itu dapat diselesaikan, yang diperkirakan setelah bulan purnama berikutnya datang. Yakinkah kau bahwa kau akan mampu mengatasi gejolak yang ditimbulkan oleh bongkahan logam yang jatuh dari langit itu, Kamaswara? Aku akan berusaha, Kakang. Apakah berhasil ataukah tidak, aku tidak tahu. Akan tetapi aku percaya, Hyang Batara Agung tidak akan membiarkan keadaan itu berlarut-larut. Nah, marilah kita berbagi tugas, Kakang. Aku akan kembali ke Semenanjung Sembulungan. Sementara Kakang Maisa Branjangan di samping mengungsi, tetapi juga mencari orang-orang pesanggaran atau Palwasambu yang mengungsi. Karena pada saatnya nanti, mereka harus kembali ke perguruan pesanggaran dan Palwasambu. Kau benar, Kamaswara. Memang harus ada yang mencari orang-orang kita yang pergi meninggalkan pesanggaran dan Palwasambu. Pada saatnya kelak, mereka harus bersatu kembali. Pembicaraan itu terhenti sejenak ketika Ken Siwi datang bersama Rahastri Kandi. Ken Siwi menjadi kecewa ketika dilarang oleh Kamaswara untuk ikut ke Teluk Pangpang. Jadi, Kakang Kamaswara akan kembali dan kami tidak boleh ikut? Keadaan sangat gawat dan berbahaya sekali, Ken Siwi. Kabut setan itu seperti berada di mana-mana. Ia sangat berbahaya. Kau sendiri telah melihat dengan mata dan kepalamu sendiri apa yang telah dilakukan kabut itu terhadap para perampok di hutan pinus. Juga apa yang dialami Paman Kuda Sumekar. Tapi aku ingin sekali ikut, Kakang. Aku ingin melihat bagaimana keadaan pesanggaran sekarang. Jangan. Jangan sekali-kali kau ikut. Senyampang kabut itu belum dilenyapkan. Kau harus selalu bersama-sama Kakang Maisa Branjangan. Tugasmu adalah mencari orang-orang kita yang mengungsi. Kasihan mereka. Karena mereka cerai-berai tidak ada yang menjadi panutan. Bukankah Kakang memiliki keris Kiai Kambang Ayun yang dapat dipergunakan untuk menghadapi kabut itu? Aku membutuhkan gerak yang leluasa. Aku tidak ingin memanggul beban yang berat untuk melindungimu. Sementara di sana, terdapat orang-orang lain yang harus aku jaga pula dengan kekuatan keris ini. Jangan seperti anak kecil, Ken Siwi. Kau tidak boleh ikut.
Nampak bayangan kekecewaan di wajah Ken Siwinareswari. Namun dia tidak mungkin memaksakan kehendaknya. Sementara dengan tegas Mahesa Branjangan telah melarangnya. Waktu beranjak semakin sore, matahari telah menyentuh garis cakrawala dan bahkan mulai terbenam untuk kemudian lenyap di haribaan malam. Kameswara memberikan beberapa petunjuk bagaimana caranya menghadapi kabut setan itu. Satu-satunya cara yang bisa dipergunakan hanyalah menyelam di dalam air. Sementara itu, di saat itu pula, seekor kuda berderap membawa penumpangnya yang gelisah, dan serombongan pengungsi yang berpapasan dengannya melampaikan tangan, memintanya untuk berhenti. Pemuda itu segera menarik kendali kudanya, dan dalam hati dia bertanya-tanya. Ada apa kaki sana? Kami sarankan, jangan ke timur. Berbahaya. Ada apa? Kalau boleh kami mengetahui, akan pergi kemana kaki sanak? Namaku Jalak Kuning. Paksi Jalak Kuning. Aku bermaksud menempuh perjalanan ke perguruan pesanggaran atau Palwasambu yang terletak di lereng Gunung Raung. Kenapa? Wah, apalagi ke tempat itu Kisanak. Jangan dilanjutkan. Berbahaya. Sebaiknya kembali sajalah. Jangan-jangan perempuan Sundal Seruni dan pamannya itu telah membuat onar, menyebabkan orang-orang ini pada mengungsi. Jika Kisanak memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan ke tempat yang Kisanak sebut tadi, kami yakin malapetaka mengerikan itu akan menjamah Kisanak pula. Oh, maaf paman. Tolong ceritakan agak sedikit jelas. Apakah yang telah terjadi? Di daerah timur, di seberang lereng Bukit Kumitir atau yang disebut Bukit Merawan, sedang terjadi malapetaka. Daerah di seberang bukit itu sudah tidak dihuni oleh orang sama sekali yang tidak sempat mengungsi. Semua tumpas, mati. Yang masih hidup, pergi jauh-jauh meninggalkan kampung halaman mereka, mencari keselamatan. Nah, kau lihat bukit yang membujur ke selatan itu? Iya. Di seberang bukit itulah daerah yang aku maksud. Akan tetapi, apakah yang telah terjadi? Apa penyebabnya? Kabut. Kabut apa? Tidak tahu. Tetapi kalau Kisanak ingin tahu lebih jelas, silakan Kisanak pergi ke Tanah Manis. Kisanak di sana akan bertemu dengan orang-orang yang berasal dari seberang bukit yang bisa bercerita dengan jelas. Menurut katanya, mereka berasal dari Palwasambu. Dari Palwasambu? Iya. Oh, baiklah. Terima kasih untuk keterangan Kisanak. Aku akan pergi ke Tanah Manis yang kau sebut itu. Di manakah letaknya? Setelah mendapatkan keterangan yang dibutuhkan, Paksi Jalak Kuning atau yang bernama Paksi Garit yang kedatangannya menuju daerah bumi Belambangan adalah karena mencemaskan nasib Rahastri Kandi, segera memacu kudanya ke arah yang disebut oleh para pengungsi itu. Dan akhirnya hari gelap sama sekali ketika Paksi Jalak Kuning melihat seseorang menghadang laju kudanya. Ada orang berdiri melintang jalan. Siapakah orang itu? Paksi Jalak Kuning, kaukah itu? Oh, Kisanak. Oh,
Kisanak Kamiswara. Salah. Kau harus memanggilku paman. Iya, Paman Kamiswara. Aku tidak mengira akan bertemu paman di sini. Apa yang kau lakukan di sini, Paksi Jalakuning? Aku menyusul Rastri Kandi, Paman. Aku mencemaskan nasibnya. Itulah sebabnya aku menyusul. Tetapi sungguh di luar dugaan. Di tempat ini aku akan bertemu dengan Paman Kamiswara. Mengapa kau menyusul kemari? Mengapa kau mencemaskan Rahastri Kandi? Karena Seruni dan pamannya yang mempunyai kemampuan tinggi. Sindupati namanya. Kedua orang itu menyusul kemari. Aku sudah mengetahui persoalan itu. Aku telah bertemu dengan perempuan binal itu dan pamannya. Aku juga telah mengetahui malapetaka yang menimpa perguruanmu. Ayahmu telah tiada, bukan? Bagaimana Paman Kamiswara mengetahuinya? Kakang Mahesa Beranjangan yang bercerita kepadaku. Bagaimana Paman Mahesa Beranjangan bisa mengetahuinya? Karena sesaat setelah kau berangkat meninggalkan perguruanmu, Kakang Mahesa Beranjangan ke perguruanmu. Dan yang ditemukan adalah keadaan yang rusak. Seorang putut menceritakan apa yang terjadi. Lalu di mana Paman Mahesa Beranjangan sekarang berada? Ada di desa ini, di sebuah rumah milik seorang sahabatnya. Tetapi, siapakah sebenarnya yang ingin kau temui? Paman Mahesa Beranjangan atau Rahastri Kandi? Di Ajeng Rastri Kandi ada di sini. Ayo, aku antar kau untuk menemuinya. Segenap orang yang duduk di ruangan itu terkejut ketika Kameswara datang membawa seorang pemuda. Rahastri Kandi mendadak merasakan dadanya bergetar melihat pemuda itu. Sekilas pandangan keduanya bentrok, menumbuhkan rasa pedih yang tidak karuan. Nyai Ken Ratus, Mahesa Beranjangan, serta Ken Siwi Nareswari yang mengenal pemuda itu dengan cukup baik, segera mempersilahkannya untuk duduk. Selamat malam Paman dan Bibi. Aku yang datang menghadap. Oh, bagaimana kau bisa menemukan kami di tempat ini, Panji Garit?
Saya bertemu dengan pengungsi yang memberi keterangan, yang kemudian dipertegas oleh pertemuan saya dengan Paman Kameswara. Oh, Panji Garit. Paman telah mengetahui apa yang telah terjadi. Paman ikut berbela sungkawa atas kematian ayahmu. Apa? Ya, aku belum sempat bercerita banyak kepadamu, Nyai, bahwa saudara kita, Kakang Mahoyaso, sekarang telah tiada. Seseorang telah membunuh Kakang Mahoyaso. Oh, jadi... Ya, Panji Garit sekarang sudah tidak mempunyai ayah dan ibu lagi. Kasihan Kongger. Mengapa Kakang menyusul kemari? Aku mencemaskan nasibmu, Rastri Kandi. Seruni dan pamannya menyusul kemari. Aku tidak mengerti. Mengapa ia bisa berbuat seperti itu? Ia tidak puas hanya dengan membunuh ayah. Ia masih harus menyusul kemari. Apa yang akan dilakukan terhadapku? Pokoknya ia bermaksud buruk. Ia tidak puas hanya telah membunuh ayahku. Ia bermaksud membuat hatiku berantakan. Dan untuk itu ia menyusulku? Iya. Aku menyesal, Rastri Kandi. Aku menyesal karena kau telah mengalami bencana itu. Kau terseret pada keadaan yang sama sekali tidak kau kehendaki. Tidak apa-apa. Apa yang aku alami adalah buah dari perbuatanku sendiri, yang tidak menurut pada kata ayah dan ibu. Jika aku harus memetik hasilnya, sudah wajar. Rahastri Kandi melemparkan pandangan matanya ke kegelapan malam, dan lamat-lamat dia membayangkan wajah seorang perempuan yang telah merusaknya. Lamat-lamat pula muncul wajah seorang lelaki yang cacat pikirannya, Suro Basonto, yang telah merusak masa depannya, merampas kebanggaannya. Kebetulan sekali kalau perempuan jalang itu menyusulku. Aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri. Dengarlah, Kakang Panji Garit. Aku bersumpah. Aku bersumpah dengan disaksikan bintang-bintang di langit. Bumi tempatku berpijak. Aku harus membalas dendam atas apa yang aku alami. Aku harus membunuh perempuan jalang bernama Seruni itu. Aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri. Rastri Kandi. Bagaimana? Apakah Kakang tidak setuju? Kakang Paksi Jalak Kuning tidak sependapat? Atau apakah Kakang sendiri tidak merasa sakit hati melihat apa yang aku alami?
Apakah Kakang tidak mendendam melihat nasib ayahmu, Paman Empu Mahoyaso yang telah menjadi korban kebiadaban perempuan jalang itu? Rastri Kandi, dendamku pada Seruni tidak bisa diukur. Bagus. Lalu mengapa Kakang nampaknya tidak setuju dengan keinginanku? Pengalaman mengajarkan banyak hal kepadaku. Seruni seorang perempuan yang berilmu tinggi, licik dan culas, serta banyak akalnya. Ia kejam. Justru karena itu, Kakang, perempuan bejat semacam itu harus ditumpas. Iya, kau benar. Akan tetapi, biarlah aku yang akan melakukannya, Rastri Kandi. Biarlah aku yang akan menuntut balas kematian ayahku, serta perlakuan buruk yang kau alami itu. Terima kasih untuk niat Kakang. Akan tetapi, aku sangat berkepentingan untuk melakukannya sendiri dengan tanganku. Aku akan selalu dibayangi oleh mimpi buruk jika aku tidak melakukannya. Aku akan menjadi gila di sepanjang sisa usiaku kalau perempuan jalang itu masih berkeliaran. Rastri Kandi, bukankah Paman Kameswara telah mengatakan bahwa kau harus mengikuti ayahmu untuk sementara mengungsi menghindari kabut setan itu, sambil mencari orang-orang perguruanmu yang telah mengungsi? Kakang Panjigarit, bagaimana Rastri? Adakah maksud lain yang tersimpan di dalam hati Kakang yang menyusulku kemari? Iya, soal kita. Di antara kita sudah tidak ada soal lagi. Apa maksudmu? Kakang, sudah cukup lama aku merenungkan. Sejak aku mulai teringat kembali siapa diriku. Setelah beberapa hari lamanya, aku kehilangan masa silam dan segenap ingatanku. Cukup lama aku mempertimbangkan. Aku harus melihat kenyataan. Siapa aku sekarang? Bagaimanakah keadaanku sekarang? Kakang Panjigarit, aku sudah tidak layak lagi untuk menjadi calon istrimu. Tidak, Rastri Kandi. Kau tidak layak berkata begitu. Aku sudah kotor. Aku sudah rusak. Tidak, Rastri Kandi. Bagiku kau tetap suci. Bagiku kau tetap seorang dewi yang pantas aku dambakan untuk menjadi istriku. Aku mencintaimu. Dan aku tidak akan mengubah rasa cintaku itu hanya karena apa yang telah kau alami itu. Apalagi aku telah ditinggal pergi oleh ayahku untuk selamanya. Apalagi kita mendendam kepada orang yang sama, memiliki persoalan yang sama. Tetapi yang aku rasakan sangat mengerikan, Kakang Paksi Jalakuni. Apa maksudmu? Surobasanto, kau mengetahui orang macam apakah dia? Kau mengetahuinya, bukan? Surobasanto, lelaki keparat yang telah melahap tubuhku. Kau bisa membayangkan bagaimana wujudnya? Paksi Jalakkuning menggigit bibir, dan lamat-lamat wujud Surobasonto muncul seolah berdiri di depannya. Seorang lelaki yang mempunyai kening sedikit menonjol ke depan. Seorang lelaki yang tidak mempunyai kontrol atas dirinya sendiri. Seorang lelaki yang cacat pikirannya, yang tidak mempunyai kecerdasan pada usia yang seharusnya. Seruni, ciluk,
Di mana kau Seruni? Aku ingin tidur. Ciluk, ciluk. Debar jantung Paksi Jalak Kuning lebih kencang. Gambaran wujud Suropasonto yang adalah saudara kandung Seruni itu muncul semakin jelas. Lelaki yang mempunyai kelemahan pikiran itu tetapi memiliki nafsu atas wanita, nafsu yang berkobar-kobar tanpa pandang bulu meski terhadap adik kandungnya sendiri. Lelaki semacam itulah yang telah merusak kekasihnya. Betapa kotornya Surobasanto itu. Kotor sekali, jorok dan gila. Dan orang macam itulah Kakang Paksi Jalak Kuning. Orang semacam itulah yang telah merusakku. Kekotorannya seolah menular pada tubuhku. Oh, bukan seolah lagi. Tetapi aku rasakan benar-benar telah menular pada tubuhku. Menjijikan sekali, Kakang. Aku merasa diriku kotor sekali. Aku tidak pantas menerimamu. Kakang, aku minta lupakanlah diriku. Temuilah ayah dan ibuku. Katakan kepada ayah dan ibuku bahwa kau tidak menghendaki aku lagi. Tidak mungkin, Rastri Kandi. Tidak mungkin. Apapun keadaanmu, atau apapun yang kau rasakan, aku tetap pada pendirianku. Kau harus menjadi istriku. Aku tidak mungkin mengingkari bahwa aku mencintaimu. Dan kau, aku yakin kau juga tidak akan ingkar dengan perasaanmu sendiri. Bahwa kau juga mencintaiku. Kau tidak bisa menolak Rastri Kandi. Pertimbangkanlah. Kau justru akan semakin larut dalam bayangan buruk itu jika kau membatalkan tali pertunangan kita. Seseorang yang mendengarkan pembicaraan itu dengan seksama, seseorang yang bersembunyi di balik rimpunya dedaunan, nampak ikut bergetar hatinya. Seseorang itu adalah Kameswara, yang merasakan seperti ada sesuatu yang tidak sewajarnya muncul dan mempuncah. Sebenarnya, apakah yang tengah aku rasakan ini? Apakah cemburu namanya? Tidak patut dan tidak sewajarnya jika aku mencemburui mereka. Rahastri Kandi adalah bagian dari masa silamku. Aku harus menempatnya kembali sebagai keponakanku. Bukan sebagai seorang gadis yang aku cintai. Kameswara, betapa kotor hatimu. Atau kau tidak tahu diri, Kameswara?
Kameswara kemudian melangkah pergi dengan tidak bersuara sama sekali adalah ketika waktu semakin larut ke arah malam. Rahastri Kandi diam-diam melangkah keluar dari bilik yang disediakan oleh Ki Iswara. Dengan hati-hati dan tidak bersuara, Rahastri Kandi berjalan menuju ke kandang kuda. Tetapi dia terkejut ketika dia melihat seseorang berdiri di sana. Apa yang akan kau lakukan, Rahastri Kandi? Kakang Kameswara. Ya, aku. Mengapa Kakang berada di sini? Aku menjaga kuda-kuda. Aku mempunyai perhitungan akan ada seseorang yang mengambil kuda dengan diam-diam. Ternyata dugaanku benar. Apa maksud Kakang? Ayo ikut aku. Kita berbicara di tepi sungai di sana. Baik. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Apa yang akan kau perbuat dengan mengambil kuda itu, Rahastri Kandi? Katakanlah, apa? Tidak, Kakang saja yang salah duga. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku tidak bermaksud mengambil kuda. Tidak ada gunanya kau ingkar dariku, Rahastri Kandi. Aku telah menebak tepat apa yang akan kau lakukan. Berarti dugaanku atas apa yang tengah berkecamuk di dalam hatimu adalah benar. Kalau sudah tahu, mengapa Kakang bertanya? Aku ingin mendengar jawaban yang tegas. Apa yang akan kau perbuat? Aku akan mencari si Jalang itu. Seruni berkeliaran di wilayah kita. Ia mencariku, dan aku akan mencarinya untuk melakukan perhitungan. Sudahkah apa yang akan kau lakukan itu kau pertimbangkan matang-matang, Rahastri Kandi? Pikirkan, pertimbangkan dan renungkan. Apakah yang akan kau lakukan itu telah kau pertimbangkan? Apakah kau tidak merasa sedang mengulangi kecerobohan yang kau lakukan ketika kau diam-diam meninggalkan Palwasambu yang kemudian berakibat bencana yang kau alami? Rahastri Kandi,
Aku meminta kepada Kakang Maesa Beranjangan agar untuk sementara mengungsi dulu. Adalah karena bahaya yang mengancam di bumi Belambangan sedemikian besarnya. Wabah kematian tengah merajalela. Kau telah melihat sendiri bagaimana kabut itu telah menyergap para perampok di hutan pinus dan menyisakan tulang belulang belaka. Kau juga tidak akan dan tidak akan pernah lupa dengan nasib yang dialami pamanmu, Kuda Sumekar. Paman Kuda Sumekar menjadi korban kabut setan itu. Nah, apakah kau akan menambahnya dengan kematian sia-sia yang tiada gunanya? Belum lagi kau akan menghadapi perempuan yang kau cari itu, yang aku ketahui ilmunya telah meningkat pesat, melampaui ketinggian ilmumu. Kau akan kalah jika kau berhadapan dengannya, Rahastri Kandi. Aku berkata sebenarnya, jangan ceroboh. Sudahlah, tenangkan hatimu. Bagaimana akan bisa aku lupakan, Kakang? Tidak akan bisa aku lupakan. Perempuan jalang itu harus aku bunuh. Apakah kau akan mendapatkan kebanggaan jika kau telah membunuhnya? Kau menjadi pembunuh? Persetan! Aku tidak peduli. Aku mengerti, tetapi gunakan akalmu. Jika kau memaksa pergi, maka kau tidak menggunakan akal. Kau hanya menuruti gemuruh hatimu. Ayo, kembalilah ke bilikmu yang nampaknya kau tinggalkan dengan diam-diam. Ibumu akan kembali kebingungan jika kau tidak ada di kamar. Rahastri Kandi menghela napas panjang. Dia berusaha mendamaikan hatinya sendiri. Tiba-tiba dadanya berdesir manakala melirik sebilah keris yang terselip di pinggang Kameswara. Rahastri Kandi tahu keris itu bisa dipergunakan untuk menghadapi ganasnya kabut setan. Kakang, Bagaimana? boleh kan aku mengajukan permintaan? Apa? Peluklah aku, Kakang. Baiklah. Kameswara segera memeluk Rahastri Kandi, sebagaimana dia pernah melakukannya di masa-masa yang silam. Tetapi betapa terperanjatnya Kameswara ketika secepat kilat Rahastri Kandi telah mencabut kerisnya, keris Kiai Gambang Ayun dari pinggangnya. Rahastri, apa yang kau lakukan itu?
Kameswara terperanjat bukan alang kepalang, namun dia telah terlambat. Keris Kiai Kambang Ayun yang dahsyat itu telah berada di genggaman tangan Rahastri Kandi. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Rahastri Kandi yang telah menggenggam keris Kiai Kambang Ayun? Dan apa yang akan dilakukan oleh Kameswara? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, silakan mengikuti kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.